Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Utami. Saya dari kelas 5B PGMI dengan NIM 220520338. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali materi kelompok 4 dengan judul materi indikator keberhasilan pelaksanaan rencana pengajaran. Nah, kita masuk pada bagian pertama, yaitu konsepsi indikator keberhasilan pengajaran. Nah, indikator berarti petunjuk atau tanda-tanda yang tampak. Nah, indikator sebagai pertanda pencapaian kompetensi banyak diperdebatkan oleh para ahli. Sebagian ahli berpendapat bahwa indikator harus terukur, dan yang lain lagi berpendapat bahwa indikator tidak harus selalu terstruktur, yang penting dapat diamati. Namun, disepakati bahwa indikator merupakan petanda apakah siswa sudah memiliki kompetensi di pelajaran atau belum. Tanda ini diperlukan karena tidak mudah untuk mengetahui apakah siswa telah memiliki kompetensi secara langsung. Nah, indikator keberhasilan adalah kinerja siswa dalam belajar mengajar. Salah satu ahli mengemukakan bahwa indikator keberhasilan belajar diantaranya yaitu: yang pertama, daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi baik secara individual maupun kelompok. Kemudian yang kedua, perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran atau instruksional telah dicapai oleh peserta didik, baik secara individual maupun kelompok. Kemudian kita masuk di bagian B, yaitu indikator keberhasilan pelaksanaan rencana pengajaran pendidikan PJOK SD atau MI. Nah, Zainal Arifin menyatakan bahwa indikator keberhasilan belajar dapat dilihat dan berbagai jenis perbuatan atau pembentukan tingkah laku peserta didik. Jenis tingkah laku itu diantaranya adalah: yang pertama, kebiasaan, yaitu cara bertindak yang dimiliki peserta didik dan diperoleh melalui belajar. Yang kedua, keterampilan, yaitu perbuatan atau tingkah laku yang tampak sebagai akibat kegiatan otot dan digerakkan serta dikoordinasikan oleh sistem saraf. Yang ketiga, akumulasi, persepsi, yaitu berbagai persepsi yang diperoleh peserta didik melalui belajar seperti pengenalan simbol angka dan pengertian. Kemudian yang keempat, asosiasi dan hafalan, yaitu seperangkat ingatan mengerui sesuatu sebagai hasil dari penguatan melalui asosiasi, baik asosiasi yang disengaja ataupun wajar maupun asosiasi tiruan. Kemudian yang kelima, pemahaman dan konsep, yaitu jenis hasil belajar yang diperoleh melalui kegiatan belajar secara rasional. Kemudian yang keenam, sikap. Sikap yaitu pemahaman, perasaan, dan kecenderungan berperilaku peserta didik terhadap sesuatu. Kemudian yang ketujuh, nilai. Nah, nilai yaitu tolak ukur untuk membedakan antara yang baik dengan yang kurang baik. Syaiful Bahri Jamara berpendapat bahwa tes prestasi belajar yang dapat digunakan sebagai penilaian keberhasilan peserta didik yaitu tes formatif, tes subsumatif, dan tes sumatif. Tes pembelajaran dapat dijelaskan secara sederhana sebagai berikut. Nah, yang pertama, tes formatif. Tes formatif merupakan kegiatan penilaian yang bertujuan untuk memperoleh umpan balik yang dapat digunakan untuk memperbaiki proses belajar mengajar yang sedang berlangsung atau dilaksanakan. Nah, oleh karena itu, penilaian formatif tidak hanya berbentuk tes tertulis dan dilakukan hanya pada akhir setiap pelajaran, tetapi juga dapat berupa pertanyaan lisan atau tugas yang diberikan selama atau setelah pelajaran. Kemudian yang kedua, tes subsumatif. Tes subsumatif adalah penilaian yang mencakup sejumlah materi instruksional tertentu yang diajarkan selama periode waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan tingkat kinerja siswa. Hasil ujian subsumatif ini berfungsi untuk meningkatkan belajar mengajar dan diperhitungkan saat menilai nilai sertifikat. Kemudian yang ketiga, tes sumatif. Nah, tes sumatif ini adalah penilaian yang dilakukan untuk memperoleh data atau informasi tentang sejauh mana seorang siswa telah menguasai atau mempelajari sesuatu mata pelajaran yang telah dipelajarinya selama kurang waktu tertentu.
Nah, tugas dan tujuannya adalah menggunakan nilai yang dicapai untuk menentukan apakah siswa dapat dianggap diterima atau ditolak. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar. Nah, secara sederhana, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar peserta didik diuraikan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada tujuan. Nah, tujuan ini adalah pedoman sekaligus sebagai sasaran yang akan dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, kemudian yang kedua, setiap guru mempunyai kepribadian masing-masing sesuai dengan latar belakang kehidupan sebelum mereka menjadi guru. Kepribadian guru diakui sebagai aspek yang tidak bisa dikesampingkan dari kerangka keberhasilan belajar mengajar untuk mengantar peserta didik menjadi orang yang berilmu, pengetahuan, dan berkepribadian. Kemudian yang ketiga, peserta didik adalah tanggung jawab guru tidak hanya terhadap seorang anak, tetapi dalam jumlah yang cukup banyak. Anak yang dalam jumlah cukup banyak itu tentu saja dari latar belakang kehidupan sosial, keluarga, dan masyarakat. Karenanya, anak-anak berkumpul di sekolah pun mempunyai karakteristik yang bermacam-macam. Kemudian yang keempat, kegiatan. Kegiatan pembelajaran ini adalah alam kegiatan belajar mengajar pendekatan yang guru ambil akan menghasilkan kegiatan anak didik yang bermacam-macam. Guru yang menggunakan pendekatan individu misalnya berusaha memahami anak didik sebagai makhluk individual dengan segala persamaan dan perbedaannya. Guru yang menggunakan pendekatan kelompok berusaha memahami anak didik sebagai makhluk sosial. Kemudian yang kelima, bahan dan alat evaluasi adalah suatu bahan yang terdapat di dalam kurikulum yang sudah dipelajari oleh anak didik guna kepentingan ulangan. Biasanya bahan pelajaran itu sudah dikemas dalam bentuk buku paket untuk dikonsumsi oleh anak didik. Setiap anak didik dan guru wajib mempunyai buku paket tersebut guna kepentingan keberhasilan kegiatan belajar mengajar di kelas. Kemudian yang keenam, suasana evaluasi. Selain faktor tujuan, guru peserta didik, kegiatan pengajaran, serta bahan dan alat evaluasi, faktor suasana evaluasi juga merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar. Baik, itulah pemaparan materi atau penjelasan ulang materi dari kelompok 4. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.